Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang alasan hidup beribadah kepada Tuhan. Saudara, di dunia ini ada begitu banyak orang yang hidup beribadah. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mereka punya alasan yang benar hidup beribadah kepada Tuhan? Dan bagaimana dengan saudara? Apakah hari ini saudara hidup beribadah kepada Tuhan? Dan kalau saudara hidup beribadah kepada Tuhan, apakah saudara punya alasan yang benar beribadah kepada Tuhan, saudara? Karena terlalu banyak orang yang hidup di dunia ini beribadah hanya ikut-ikutan, beribadah untuk tujuan yang salah. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar bersama supaya dalam ibadah kita tidak salah alasan sehingga ibadah kita menjadi sia-sia, saudara. Di dalam hidup ini salah satu yang paling penting, bahkan yang terpenting adalah ibadah kita. Jika hal yang terpenting kita lakukan dengan alasan yang salah, betapa ruginya saudara. Itu sebabnya mari kita belajar apa alasan yang benar kita hidup beribadah kepada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Yosua pasal yang ke-24 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita di sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita.
Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dia Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepadamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yosua pada masa tuanya, di mana dia sadar, dia tahu bahwa dia tidak akan lama lagi memimpin bangsa itu karena usianya yang sudah sangat lanjut. Maka Yosua ini sebagai pemimpin yang baik, dia kumpulkan semua para kepala-kepala suku-suku Israel, dan kemudian dia ingin memastikan betul bahwa mereka hidup beribadah dan mereka sadar betul kenapa mereka harus hidup beribadah. Karena kebiasaan orang Israel berkali-kali terjadi adalah ketika mereka berada di zona nyaman, mereka seringkali jatuh. Mereka menyembah berhala. Ketika mereka berada di tengah-tengah bangsa asing, seringkali mereka juga ikut tercemar. Ketika pemimpin mereka tidak bersama mereka, mereka juga jatuh. Salah satu contoh misalnya ketika Musa ada di atas gunung, akhirnya orang Israel menyembah berhala di bawah gunung itu. Sering kali terjadi itu kepada orang Israel, sehingga di masa tua Yosua, dia mau pastikan bahwa bangsa itu mengambil komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Dan salah satu langkah yang diambil oleh Yosua di sini saudara adalah dia mau menyadarkan mereka tentang alasan beribadah, sehingga jika mereka sadar akan alasan tersebut, mereka akan tekun beribadah kepada Tuhan. Dan itu juga yang saya rindu kita belajar saudara. Apa sebenarnya alasan kita harus beribadah? Dan sebenarnya kita juga akan belajar di sini bagaimana cara kita beribadah, cara ibadah seperti apa yang dituntut oleh Tuhan dari kita. Nah, di ayat 14 dikatakan, "Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia." Ibadah yang diinginkan, ibadah yang diperintahkan Yosua kepada umat Israel adalah ibadah yang disertai takut akan Tuhan, ibadah yang disertai dengan ketulusan dan keikhlasan, dan ibadah yang disertai dengan kesetiaan. Itulah kualitas ibadah yang diharapkan oleh Yosua dimiliki oleh orang Israel. Mereka beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan dengan keikhlasan, dan mereka beribadah kepada Tuhan dengan kesetiaan. Demikian juga kita hari ini saudara. Mungkin setiap saudara hari ini sedang hidup beribadah kepada Tuhan, tapi menjadi perenungan bagi kita adalah kualitas ibadah kita hari ini seperti apa? Apakah ibadah kita hari ini benar-benar merupakan ibadah yang disertai takut akan Tuhan?
ibadah yang disertai dengan keikhlasan, bukan karena alasan tertentu, bukan karena dorongan tertentu, tetapi keikhlasan beribadah kepada Tuhan dan kesetiaan. Saudara, terlalu banyak orang yang beribadah tanpa rasa takut akan Tuhan, lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Itu seringkali terjadi. Begitu banyak juga manusia beribadah tanpa keikhlasan. Kenapa beribadah? Karena syanu, karena ini, karena itu, karena segan dan sebagainya. Bukan didasari keikhlasan kepada Tuhan. Dan begitu banyak juga orang yang beribadah tanpa kesetiaan. Kondisi keadaan sangat mempengaruhi dia beribadah atau tidak. Beribadah bagi dia itu tergantung mood pribadinya. Tetapi di dalam perikop ini, Yosua menegaskan bahwa kualitas ibadah yang harus dimiliki oleh umat Tuhan adalah kualitas ibadah yang disertai takut akan Tuhan, disertai keikhlasan, dan disertai dengan kesetiaan. Ibadah seperti apa yang saudara miliki hari ini? Kualitas ibadah saudara bagaimana hari ini? Apakah benar-benar takut akan Tuhan? Ibadah yang disertai dengan keikhlasan di hadapan Tuhan dan ibadah yang setia di hadapan Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya ayat 15, saudara. Yosua memberi tantangan, tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini Yosua memberi penegasan dan teladan, saudara, di mana dia menegaskan bahwa ibadah itu pilihan, bukan atas dorongan dari pengaruh eksternal atau orang lain yang menjadi alasannya. Bukan, ibadah itu adalah pilihan. Itu sebabnya Yosua berkata, sekarang silakan pilih, aku masih memimpin kamu, tetapi untuk beribadah itu pilihanmu. Tetapi Yosua sendiri sebagai pemimpin, Yosua adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang jadi teladan di sepanjang hidupnya ketika dia memimpin orang Israel. Dan dia berkata, sekalipun misalnya kamu semua tidak beribadah kepada Tuhan, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu satu komitmen seorang pemimpin yang menjadi contoh, yang menjadi teladan yang luar biasa, saudara. Dan atas arahannya itu, maka akhirnya orang Israel berkata di ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Akhirnya orang Israel yang sedang dinasehati oleh Yosua juga semuanya akhirnya berkata bahwa jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Saudara, yang saya rindu kita belajar adalah alasannya. Artinya Yosua mengambil komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian orang Israel pun akhirnya mengambil komitmen yang kuat untuk beribadah dengan tekun di hadapan Tuhan. Lalu kemudian ada alasan sehingga akhirnya komitmen mereka besar untuk beribadah kepada Tuhan. Itu ada di ayat 17. Di mana di sana dikatakan setelah mereka mengambil komitmen beribadah kepada Tuhan, dikatakan ayat 17, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Yang pertama, saudara, alasan orang Israel harus beribadah dengan kualitas ibadah yang baik di hadapan Tuhan sesuai dengan dituntut firman Tuhan. Takut akan Tuhan, tulus, ikhlas, dan setia. Mereka harus memiliki ibadah yang seperti itu dengan komitmen yang kuat. Kenapa, saudara? Karena Tuhanlah yang membebaskan. Dan ketika mereka hidup beribadah dalam perjalanan hidup mereka, mereka terus mengalami pembebasan dari Tuhan, mulai dari tanah Mesir. Dan kemudian dalam perjalanan mereka, kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Pembebasan demi pembebasan, pembebasan demi pembebasan dikerjakan oleh Tuhan ketika mereka hidup beribadah. Saudara, hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa setiap kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk beribadah.
Kenapa? Karena Tuhanlah pembebas kita. Dialah yang membebaskan saudara dari belenggu dosa. Tidak ada yang lain. Tidak ada pribadi yang lain yang sanggup membebaskan saya dan saudara dari dosa. Dialah yang membebaskan kita dari keterikatan. Dialah yang membebaskan kita dari masalah, pergumulan dan sebagainya. Dan bukan hanya Dia telah melakukan pembebasan, hari ini pun Dia sedang melakukan pembebasan demi pembebasan. Dan kalau kita tetap hidup beribadah ke depan pun, kita akan terus mengalami pembebasan yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka hari ini saya menegaskan kepada saudara bahwa hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, dengan tulus ikhlas, dengan kesetiaan. Karena Dialah yang telah membebaskan saudara. Dia yang hari ini terus membebaskan saudara, dan ke depan pun Dia yang akan terus membebaskan saudara dari segala masalah persoalan yang saudara tanggung di dalam kehidupan saudara. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya sudah melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami pembebasan. Hari ini mereka beribadah dengan sungguh. Kenapa? Karena Tuhanlah yang telah membebaskan mereka. Saudara, ada seorang ibu yang latar belakangnya adalah dukun. Dan kemudian selama ibu ini jadi dukun, begitu banyak orang yang berobat kepada dia. Dari berbagai daerah datang untuk berobat kepada dia. Karena melalui praktek perdukunan yang dia lakukan, menurut ceritanya bahwa begitu banyak orang juga yang mengalami manfaat dari itu. Tetapi sebenarnya ibu ini mengalami penderitaan, dan kita juga tahu bahwa semuanya itu sebenarnya tipuan iblis juga bagi pasien-pasiennya. Lalu satu kali, singkat cerita, karena anak-anak dari ibu ini sudah beribadah bersama dengan saya di gereja yang saya gembalakan, satu kali akhirnya kami ajak dia beribadah, dan akhirnya dia datang beribadah. Dan kemudian saya lakukan pemuritan, dan akhirnya dia dibebaskan dari pengaruh kuasa kegelapan. Dia dibebaskan dari perdukunannya. Praktek-praktek perdukunannya semua dibuang, dan dia bebas. Dan setelah bebas, saudara, dia berkata, sangat bersyukur aku. Dulu begitu banyak orang berobat kepada dia. Satu kebanggaan mungkin bagi banyak orang. Dari mana-mana orang-orang kaya berobat kepada dia. Tetapi ternyata dia mengalami penderitaan, dan akhirnya dia datang ke gereja dan dia mengalami pembebasan. Oleh karena kuasa Tuhan, melalui pemuritan dia dibebaskan, dan hari ini dia sungguh-sungguh ke gereja bersama dengan anak-anaknya. Bahkan mereka terlibat pelayanan semua bersama dengan ibu ini juga. Mereka begitu rajinnya. Kenapa? Karena ibu ini menyadari dan mengalami pembebasan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Saudara, hari ini apakah saudara mengalami pembebasan dari Tuhan? Kalau saudara belum mengalami pembebasan dari Tuhan, mari koreksi ibadah saudara. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh takut Tuhan, tulus, ikhlas, dan setia, saudara pasti akan mengalami pembebasan. Karena mulai dari umat Tuhan, orang Israel, kita sudah melihat mereka dibebaskan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dalam perjalanannya mereka juga mengalami pembebasan karena mereka beribadah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya juga mereka terus dibebaskan ketika mereka beribadah kepada Tuhan, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga dalam hidup kita. Kita sudah dibebaskan. Ada begitu banyak mungkin pengalaman-pengalaman pembebasan yang kita alami dalam hidup kita. Kita pun sedang dibebaskan. Hari ini ada masalah, tantangan, persoalan yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Percayalah bahwa Tuhan yang akan membebaskan saudara dari semuanya itu. Yang saudara harus lakukan adalah tetap beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Dia, tulus, ikhlas, dan dengan penuh kesetiaan. Dan ke depan pun kita akan bersama-sama terus mengalami pembebasan dari Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Alasan kita harus hidup beribadah adalah karena Tuhanlah pembebas. Dia yang telah membebaskan, Dia sedang membebaskan, dan Dia terus akan membebaskan setiap kita yang hidup beribadah kepada Dia. Lalu kemudian yang kedua, masih ayat 17, saudara. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri.
Alasan kita harus hidup beribadah kepada Tuhan, saudara, karena Tuhan Allah itu berkuasa. Dia sanggup melakukan mujizat, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan takut akan Dia, dengan setia. Maka saudara akan menyaksikan perbuatan ajaib yang Dia kerjakan dalam hidup saudara. Saudara, di akhir zaman ini kita butuh kuasa Tuhan untuk mengalahkan tipu daya muslihat iblis. Iblis sedang keras-kerasnya bekerja untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu kuasa Tuhan. Dan untuk kita mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat itu, kita harus hidup beribadah dengan benar. Allah itu adalah Allah yang melakukan tanda-tanda mujizat. Saudara, adakah saudara sudah pernah mengalami mujizat Tuhan yang Dia kerjakan dalam hidup saudara? Saya mengalami begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan saya, saudara. Dan ketika aku menyaksikan mujizat itu, ketika aku mengingat mujizat itu, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Saya melihat mujizat bagaimana saya merintis gereja dan Tuhan memberkati dan memenangkan begitu banyak jiwa. Bahkan dari antara jiwa-jiwa itu ada banyak dukun-dukun yang bertobat, ada banyak orang-orang yang dari latar belakang yang begitu rusaknya akhirnya bertobat. Itu mujizat, saudara. Bahkan dalam kehidupan saya pribadi, saya menyaksikan bagaimana masalah, persoalan, penyakit yang parah dan sebagainya. Aku lihat mujizat Tuhan. Dan bagaimana gereja kecil di desa ini akhirnya berpengaruh bagi satu daerah di desa ini. Aku lihat mujizat Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan dengan benar. Karena Dia Allah yang melakukan mujizat. Dan kalau saya dan saudara rindu kita terus mengalami mujizat di sepanjang hidup kita, hiduplah beribadah, maka hari ini pun mujizatnya sedang bekerja. Hiduplah beribadah dengan benar, maka ke depan pun saudara akan terus menyaksikan mujizat Tuhan. Karena Dialah Allah yang melakukan mujizat bagi setiap anak-anaknya. Adakah saudara hari ini membutuhkan mujizat terjadi dalam hidup saudara? Hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan benar, yaitu dengan tulus ikhlas, dengan takut Tuhan, dan dengan setia. Maka Tuhan akan mengerjakan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, yang ketiga, masih di ayat yang ke-17, bagian terakhir dikatakan, dan yang telah melindungi kita di sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan telah menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Satu lagi yang disadari oleh orang Israel adalah bahwa mereka telah dibebaskan dari cengkraman musuh. Mereka dilindungi dari cengkraman musuh. Karena mereka bangsa yang kecil, saudara. Sedangkan yang mereka hadapi adalah bangsa Kanaan. Di sepanjang jalan mereka telah menghadapi bangsa-bangsa yang besar. Tetapi mereka telah mengalami kemenangan, padahal mereka bangsa yang kecil. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang berperang bagi mereka. Sehingga akhirnya mereka berkata bahwa kami pun akan beribadah kepada Tuhan, karena kalau bukan karena Tuhan kami akan binasa. Kami ada sekarang karena kemurahan Tuhan yang telah melindungi kami sampai saat ini, sampai di tempat ini, semuanya oleh karena perlindungan Tuhan. Saudara, hari ini kalau kita merenung, keberadaan kita, hidup kita, semuanya adalah anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan atas kesadaran itu seharusnya kita berkata seperti orang Israel berkata pada waktu itu, kami harus beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah membebaskan kami. Bangsa yang kecil yang tidak mungkin masuk ke tanah Kanaan, menguasai Kanaan, tetapi karena Tuhan yang berperang, akhirnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Saudara, saya pribadi hari ini ada sebagaimana saya ada
Saya begitu sadar semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya komitmen saya untuk hidup melayani Tuhan itu begitu kuat. Komitmen saya untuk terus memberitakan Injilnya selagi masih ada waktu itu begitu kuat. Kenapa saudara? Karena berkali-kali dalam kehidupan saya mengalami bahaya, tetapi Tuhan membebaskan. Di masa kecil saya mengalami satu musibah, di mana melalui musibah itu lambung saya semuanya bermasalah. Ada pendarahan di dalam usus saya, dan kemudian pada waktu itu dokter-dokter tidak berani menangani, malah dibawa ke beberapa rumah sakit, tapi mereka semua menolak. Sampai akhirnya dibawa ke Medan, dari kampung dibawa ke Medan. Akhirnya dokter diskusi, mereka mau menangani, tetapi mereka kasih tahu ke bapak saya dan ibu saya bahwa harapannya kecil. Tapi sekalipun dokter berkata harapannya kecil, yang terjadi adalah saya diselamatkan. Musibah yang lain lagi, saudara, saya mengalami kebakaran di seluruh wajah saya dan kepala saya. Kalau saya ingat peristiwa kebakaran itu, betapa mengerikannya, saudara. Semua hampir ludes terbakar. Tetapi hari ini aku lihat semuanya baik. Wajah saya sekalipun semuanya terbakar, semuanya baik, tidak ada cacat di sana. Betapa dahsyat Tuhan yang melindungi. Itu sebabnya hari ini, saudara, aku berkata, aku akan hidup beribadah dan terus memberitakan Injilnya, terus akan melayani Dia, karena Dia Allah yang telah melindungi dan melindungi lagi. Ada begitu banyak peristiwa di mana Tuhan menyatakan perlindungannya di dalam hidupku. Dan hari ini kalau saudara merenungkan kehidupan saudara, mungkin saudara pun sedang diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhanlah yang telah melindungi saudara, membebaskan saudara, menyelamatkan saudara dari peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang pernah saudara alami dalam hidup saudara. Dan atas semuanya itu, ketika orang Israel menyadari juga dalam perjalanan mereka ke Kanaan, mereka bangsa kecil, yang mereka hadapi adalah bangsa yang besar, tapi Tuhan membebaskan dan melindungi mereka. Atas semuanya itu mereka berkata, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini, saudara, seharusnya kita juga berkata demikian. Hari ini coba ingat ke belakang apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Dan atas pengalaman itu, apa yang saudara kerjakan selama ini, sebesar apa komitmen saudara untuk beribadah atas semua yang dikerjakan oleh Tuhan, atas semua yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Saudara, seringkali kita mengalami hal-hal besar, kita mengalami perkara besar, tetapi reaksi kita tidak sebanding dengan besarnya pengalaman dahsyat yang kita alami oleh karena Tuhan membebaskan dan meluputkan kita. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sudah belajar bahwa di dalam kehidupan kita harus beribadah dengan cara yang benar, di mana di ayat 14 dikatakan cara ibadah yang benar adalah cara ibadah yang disertai takut akan Tuhan, cara ibadah yang disertai dengan ketulusan dan keikhlasan, dan cara ibadah yang disertai kesetiaan. Itulah ibadah yang dituntut oleh Yosua kepada umat-umat Tuhan untuk mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dan alasan umatnya harus beribadah kepada Dia dengan cara yang benar, saudara, adalah karena Dialah yang telah membebaskan umatnya dan menuntun umatnya. Bukankah Tuhan telah membebaskan kita, saudara, dari belenggu maut? Bukankah yang Tuhan telah membebaskan saudara dari sengsara masa lalu, dari penderitaan dan sebagainya dan sebagainya? Setelah saudara hidup mengiring Tuhan, ada berapa banyak pembebasan, ada berapa banyak perkara besar yang Tuhan kerjakan untuk membebaskan saudara dari belenggu, dari persoalan, dari masalah, dari penyakit dan sebagainya. Dan itulah alasan kita harus hidup beribadah, karena Tuhanlah yang membebaskan. Dan yang kedua, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat. Ayat 17 kembali, saudara. Dia Allah yang telah melakukan mujizat. Ada berapa banyak mujizat yang telah saudara alami dalam hidup saudara. Dan atas mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan itu seharusnya kita hidup beribadah dengan benar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, karena Allah yang telah melindungi. Kalau dilihat dari situasi keadaan orang Israel seharusnya binasa oleh karena musuh-musuh mereka.
Tapi karena Allah yang ikut campur tangan, mereka selalu dibebaskan dan diberi kemenangan. Dan atas semuanya itu mereka berkata, jauhlah daripada kami beribadah kepada Allah lain, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Bukankah itu juga yang kita alami dalam hidup kita, saudara? Tuhan membebaskan kita, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, dan Tuhanlah yang telah melindungi kita sampai detik ini. Dan atas semuanya yang kita alami itu dalam hidup kita, biarlah hari ini kita menyerahkan hidup kita untuk beribadah. Kita hidup, menjalani hidup kita dengan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, yaitu dengan takut Tuhan, tulus, ikhlas, dan setia. Puji Tuhan, saudara. Mari kita jalani sisa hidup kita dengan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar dan dengan alasan yang benar. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Kuatkan ibadah saudara di hadapan Tuhan dengan cara yang benar, dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana di dalam firman-Mu diarahkan kepada kami untuk kami beribadah dengan cara yang benar. Firman-Mu mengajar kami untuk beribadah dengan cara yang benar, yaitu dengan takut Tuhan, dengan tulus ikhlas, dan dengan setia. Dan kami juga harus beribadah dengan alasan yang benar. Kami sadar bahwa Engkaulah yang telah membebaskan. Engkaulah yang telah membebaskan kami dari belenggu maut, membebaskan kami dari belenggu dosa, membebaskan kami dari masalah-masalah kehidupan kami. Seharusnya kami beribadah kepada Tuhan. Engkaulah yang telah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kami. Seharusnya kami beribadah kepada Tuhan. Dan Engkaulah yang telah melindungi kami sampai kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu sebabnya kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami belajar cara beribadah dan alasan beribadah, dan kami mau terapkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara. Serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu.
dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah
Anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan, dalam nama Yesus Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa, dalam nama Yesus. Normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah
Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini.
Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang merindukan lawatan-Mu, puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami
segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu.
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu